Mohon maaf tadi terputus, kita lanjuti kembali. Kita tunggu temannya join kembali. Yang lainnya belum masuk ini. Kita tunggu. Masuk. Bongbong suntuk lah ya. Satu 40, satu lagi 20. Baik, yang kita lanjutkan. Yang kedua adalah alat bukti saksi. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jelas, pemberitahuan secara lisan atau pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara. Itu untuk saksi. Lanjut. Pasal 308 RBG menyatakan tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian. Dari ketentuan ini ditafsirkan bahwa keterangan saksi adalah mengenai peristiwa yang dialaminya sendiri, yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri, dan bukanlah hal yang ia tahu dari keterangan orang lain, yang biasa disebut dengan kesaksian de auditu. Pendapat-pendapat atau pikiran-pikiran dari saksi sendiri yang biasanya disusun sebagai kesimpulan itu bukan merupakan kesaksian yang sah. Nah, kalau dulu kesaksian itu tidak boleh katanya-katanya, kata si A, si B seperti itu. Nah, itu belum pasti. Mungkin, nah itu tidak boleh digunakan dalam hukum acara. Ya, harus ada kepastiannya. Nah, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tidak wajib yang dia sendiri merasakannya. Nah, dari ketentuan ini tafsirkan bahwa keterangan saksi adalah mengenai peristiwa yang dialaminya sendiri, yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri, bukanlah dari yang ia tahu dari keterangan orang lain, kan gitu. Namun di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, saya nomornya lupa, kesaksian itu tidak hanya yang dialaminya sendiri, tetapi bisa berdasarkan keterangan orang lain. Akan tetapi hal ini tidak berdiri sendiri. Untuk pembuktiannya harus disertai dengan alat bukti yang lain, yaitu apa? Surat pengakuan, persangkaan, sumpah.
Baik, nah di dalam pembuktian perkara perdata, keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya. Hal ini diartikan sebagai unus testis nullus testis. Keterangan seorang saksi perlu dilengkapi dengan alat bukti lain atau keterangan saksi lain agar keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan oleh hakim. Jika tidak ada saksi lain atau alat bukti lain dan hanya diajukan satu saksi saja, maka hakim harus menyampaikan alat bukti kesaksian tersebut. Kesaksian saksi tersebut tidak boleh dipertimbangkan oleh hakim. Baik, pasal 140 menentukan jika saksi yang dipanggil dengan cara demikian, maka ia harus dihukum oleh pengadilan negeri untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dengan sia-sia. Ia harus dipanggil sekali lagi dengan biayanya sendiri. Nah, ini jika saksi yang dipanggil kedua kalinya itu tidak juga datang, maka ia harus dihukum untuk kedua kalinya membayar biaya yang dikeluarkan dengan sia-sia. Nah, itu untuk kesaksian. Nah, ada kelompok-kelompok yang tidak dibolehkan menjadi saksi. Yang pertama adalah keluarga sedara dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus. Kemudian suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai. Keempat, anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun. Orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat gitu, orang gila. Nah, jadi keluarga, orang gila, kemudian suami istri, ya kan, itu tidak dibolehkan menjadi saksi. Tetapi terkadang dalam prakteknya majelis hakim memberikan kesempatan kepada membolehkan diperiksa persidangan dari keluarga, saudara mungkin. Nah, kenapa ini tidak dibolehkan, ya kan, adanya ketentuan ini agar bisa menciptakan suatu keadilan bagi masyarakat. Kenapa? Dia pasti akan membela saudara kandungnya ini ataupun penggugat dan tergugat yang mengalami kendala. Gitu dia. Makanya biasanya ini kalau didengarkan tidak disumpah. Kalau yang lain sebagai saksi itu disumpah. Kemudian anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun. Oke. Dan pasal 174 RBG 146 HR dan 1909 B mengatur orang-orang yang atas permintaan mereka sendiri dibebaskan dari kewajiban untuk memberi kesaksian. Orang-orang ini belum mengundurkan diri. Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar
laki-laki dan perempuan dari kedua, saudara-saudara menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan daripada suami atau istri yang salah. Jadi seperti itu untuk larangan-larangan sebagai saksi. Kemudian dia bisa menolak sebagai saksi karena ada menjalankan tugas negara. Seperti itu. Nah, persangkaan. Kemudian persangkaan dirumuskan sebagai kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim tertariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Persangkaan merupakan alat bukti yang tidak langsung yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu persangkaan undang-undang atau persangkaan berdasarkan hukum. Yang kedua, persangkaan berdasarkan kenyataan atau persangkaan hakim. Persangkaan atau dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh digunakan hakim dalam memutus suatu peristiwa yang lain. Pasal 310 RBG menunjukkan kepada persangkaan berdasarkan kenyataan untuk sebagai persangkaan. Nah, kemudian pengakuan ya sendiri sudah pastilah ya kan, nggak perlu lagi dibuktikan kalau dia membenarkan seluruh dalil-dalil yang ada di gugatan penggugat. Nah, itu dia. Nah, untuk diakuin di alat bukti pengakuan hampir sangat jarang lah kalau saya bilang. Nah, kemudian ada pengakuan. Nah, ada beberapa jenis pengakuan murni, klausula, dan kualifikasi. Pengakuan murni adalah pengakuan yang membenarkan gugatan penggugat secara keseluruhan apa adanya tanpa ada embel-embel tambahan. Yang kedua, pengakuan dengan klausul, yaitu pengakuan yang disertai klausul tambahan yang bersifat membebaskan. Contoh penggugat mendalilkan tergugat pengakuan dengan klausul yang dimaksud adalah pengakuan yang disertai klausul tambahan yang bersifat membebaskan. Contoh, penggugat mendalilkan tergugat berutang 100 juta. Penggugat dalam jawaban menyatakan membenarkan adanya utang 100 juta tersebut, namun disertai dengan pernyataan tambahan yang menyatakan tetapi itu utang sebesar 100 juta tersebut telah dibayarkan lunas. Nah, pengakuan terhadap seluruh maupun sebagian daripada pembuktiannya. Nah, yang terakhir adalah alat bukti sumpah, yaitu dengan dibacakan di ruang persidangan. Nah, ini ada sumpah penafsiran sebagaimana untuk menentukan jumlah. Ada sumpah pemutus, ya kan, juga bila sama sekali tidak ada bukti. Nah, sumpah harus di hadapan rohaniwan. Nah, kebenarannya itu terhadap suatu peristiwa yang mungkin baru saja ditemukan, yang kemarin tercecer
Jadi seperti itu untuk alat bukti yang ada di persidangan. Maka sambil di sini ada yang mau ditanyakan, hmm, biar agak-agak stres kita nih, bengong-bengong yang lainnya kan, mata pun udah mulai ngantuk. Anjing. Ya kan? Izin Pak nanya Pak. Ya, Pak tentang kan situ ada akte jenis akta ya Pak. hmm. Kalau akte kematian ini masuk ke dalam mana Pak? Akte otentik. Jenis Akte otentik itu adalah akte yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Nah, dia termasuk akte otentik. Itu karena dikeluarkan oleh pejabat ya umum atau pejabat yang berwenang. Seperti itu, Ayu. Ada yang lain? Izin Pak, Ya, silakan. akte partai Pak kan terakhir ini baru-baru ini contohnya akte partai itu ADART Pak. Kayak kemarin kasusnya Muldoko dengan AHY Pak yang masuk ke pengadilan TUN itu Pak. Kayak apa contohnya kayak gitu Pak? Akte partai ADART Pak. Iya, kalau akte ya dikatakan akte itu kan sama dengan surat, tapi dia dalam pembuatannya itu diketahui oleh pejabat yang berwenang ataupun dibuat oleh pejabat tersebut. Ya kalau dalam hal partai politik untuk menentukan sengketa perdatanya ya berdasarkan akte pendiriannya gitu. Nah, semua organisasi masyarakat maupun partai politik wajib kan gitu dia. Nah, membuat akte notaris. Nah, yang kemudian akte itu akan dicatatkan di dalam Kementerian Hukum dan HAM ataupun Dirjen AHU. Nah, di dalam akte pendirian itulah berisi mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sama ketika membuat PT. PT itu disebut dengan akta. Akta itu bahasa notaris aja, ya kan? Tapi kalau kita samakan itu dengan surat atau dokumen. Nah, seperti itu dia. Itu dia Ruby. Baik Pak, terima Ya. kasih Pak. Yang lain Terima ada? kasih Pak. izin Pak nanya Pak. Penyangkaan sama tersangka sama tuh beda itu Pak. Letak bedanya di mana Pak? Kalau boleh tahu. Persangkaan. Nah, jadi kita lihat tadi mana ya, persangkaan. Nah, persangkaan disimpulkan adalah sebagai kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkena ke arah suatu peristiwa yang tidak terkena. Persangkaan undang-undang, persangkaan berdasarkan hukum, persangkaan berdasarkan kenyataan atau persangkaan hakim. Nah, tadi tersangka tadi ya. Ya kalau tersangka udah jelas dia kan merupakan orang yang melakukan satu tindak pidana. Nah, kalau persangkaan ini di dalam persidangan ya kan hakim dengan adanya bukti atau dia bisa dikatakan sebagai hipotesa sementara lah, dugaan sementara. Nah, bahwa memang ini ada peristiwanya. Nah, kalau dalam pidana itu persangkaan ini kalau dilihat di dalam proses penyelidikan ya, untuk menentukan ada atau tidaknya satu peristiwa hukum itu terjadi. Nah, seperti itu dia. Jadi kalau tersangka orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan persangkaan adalah kesimpulan dari hakim terhadap
perkara tersebut apakah betul terjadi apa tidak. Itu dia. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, ada lagi yang lain? Pas. Kita sudahi untuk pertemuan hari ini bagaimana? Sepakat? Ini semangat nih Wahyu, Krisna ya kan sama si Ruby ini Raja. Mungkin lagi sibuk dia. Baik, demikianlah untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa nantinya pada pertemuan yang akan datang di pertemuan ke-13. Demikian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam dan selamat beristirahat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, Pak. wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Bahagia.